menstruasi itu ternyata menjadi salah satu alasan tertinggi anak perempuan putus sekolah. Dalam menstruasi itu ada yang disebut period poverty. Bahasa Indonesianya kemiskinan menstruasi. Aku adalah bagian dari seseorang yang dulu mengalami period poverty. Apa sih Mbak dampak lanjutannya? Perkawinan usia anak itu kebanyakan disumbang dari faktor pelajar perempuan putus sekolah. Tahun ini tuh 20 tahun setelah undang-undang Tahun 2004 ya. PKDRT itu disahkan tahun 2004. Kenapa tetap gitu-gitu aja? Karena di Indonesia, lembaga keluarga itu dianggap sangat sakral. Korban yang berada di dalam ruang paling privat, kalau dia jadi korban kekerasan, itu sulit minta tolong. Kamu merasa punya harapan gak sih Mbak akan lahir kebijakan-kebijakan yang perspektif kesetaraan gender? Kamu punya harapan itu akan terjadi di era presiden yang baru? Karena menyatukan Kemensos dan PPPA, dia melihat perempuan ini hanya sebagai manusia yang harus dikasih bansos. Mbak Kalis, gimana kabarmu Mbak? Baik, alhamdulillah. Sebagai seorang ibu baru, apa yang berbeda dengan kehidupanmu sekarang? Banyak agenda kepengasuhan anak dan keperawatan anak. Tapi yang lain sama-sama aja sih. Tapi mengurangi atau justru menambah bebanmu gak sih dengan punya pekerjaan baru gitu ya di rumah? Karena sebagai seorang ibu juga tugasnya jadi makin berat gitu Mbak di rumah. Tapi dengan aktivitasmu yang baru gimana? Sudah lama meninggalkan istilah beban reproduksi, ku ganti dengan tanggung jawab reproduksi. Jadi karena memang kehamilannya direncanakan, disyukuri dan juga diinginkan, sehingga bayi yang lahir itu jadi tanggung jawab. Itu bukan beban berarti ya Mbak? Bukan. Tapi gimana terus kemudian kamu membagi energimu Mbak? Kan kamu anak Twitter yang anak X yang cukup sering berantem. Biasanya nge-tweet gitu ya. Dan berantem. waktu untuk nge-war berjam-jam. Ya, terus kemudian sekarang harus megang anak, nyusuin anak gitu. Ya, pertama-tama hampa sih. Kayak pas masuk kembali ke timeline kayak buset, ini berapa isu yang sudah aku lewatkan gitu ya. Tapi lama-lama ya sudahlah, memang fasenya sedang di fase ini. Nanti suatu saat pasti aku akan comeback nge-war lagi. Karena hidup tuh gak lengkap tanpa nge-war, Bet. Kalis yang suka nge-war cukup lama menghilang sih sepertinya ya di Twitter. Tapi kalau di Instagram kayaknya kamu masih aktif tuh Mbak? Masih. Dan aktivitas offline ya tentu saja ya. Ya kalau untuk isu-isu yang memang sangat penting untuk ditanggapi itu aku tetap terpanggil gitu loh, Beb. Misalnya kemarin pas Kiki Saputri dibully gitu ya karena dia keguguran yang dan kemudian malah ada komentar-komentar yang victim blaming atau menyalahkan dia seolah-olah itu karena dia yang sering ngepost kabar kehamilannya dan dibilang itu pasti gara-gara penyakit kesombongan sehingga dibalas langsung oleh Tuhan kayak gitu. Nah aku tuh kalau ada isu-isu yang membakar gitu tetap terpantik ya. Tetap itu aku langsung ngedraft 1 jam langsung upload. Terakhir aku juga lihat tweetmu Mbak soal BKKBN. Isu terbaru BKKBN yang mereka bilang bahwa usia ideal ya. Atau batas umur maksimum bahkan perempuan untuk hamil itu umur 35 tahun. Apa sih Mbak yang bermasalah? Aku lihat tweetmu terus baru tadi pagi sih kayaknya. Iya ya. Terus nanti aja lah tak tanyain langsung. Iya, bermasalah ketepatan penyampaiannya. Sebetulnya Dokter Hasto itu salah satu dokter obgyn laki-laki yang berperspektif gender dan beliau juga berpraktik bahkan mengepalai salah satu rumah sakit ibu dan anak yang paling populer di Jogja dan rumah sakitnya menerima BPJS pula. Jadi perannya dalam memberikan pertolongan kepada ibu hamil dan juga kesehatan reproduksi dan sosial remaja itu sangat besar Dokter Hasto. Jadi mungkin penyampaiannya yang gak tepat sebetulnya yang harus dihindari. Jadi bukan tidak boleh tetapi sebaiknya dihindari itu adalah kondisi kehamilan 4 terlalu muda itu di bawah usia 20 tahun, terlalu tua di atas 35 tahun, terlalu dekat jarak kelahirannya kurang dari 3 tahun dan terlalu banyak jadi lebih dari 2 anak. Dan itu pun bukan tidak boleh tetapi dihindari kehamilan beresiko.
gitu. Kehamilannya beresiko tapi bukannya nggak boleh. Artinya kalau beresiko itu ada mitigasi resikonya gitu. Kamu menyebut ada, aku membaca kamu menyebut soal diskriminatif juga. Diskriminatif Maksudnya karena gimana? ketika kamu bilang perempuan yang di atas usia 35 tahun tidak boleh punya anak atau tidak boleh hamil, itu diskriminatif karena salah satu jenis hak kesehatan seksual dan reproduksi itu salah satunya adalah perempuan boleh punya pilihan terhadap tubuhnya, termasuk pilihan untuk menjalankan kehamilan. Kalau kita batas-batasi nggak boleh hamil usia kamu udah segitu, berarti itu diskriminatif gitu. Bentuk pelarangannya yang Bentuk diskriminatif. pelarangannya yang diskriminatif. Oke. Ya itu tadi salah satu war yang kutunggu dari Langsung terlihat menyala abangku gitu ya. langsung terlihat menyala. Tapi secara umum aku juga pengen tanya sama Mas Agus sih Mbak sebenarnya. Apa sih refleksi punya anggota keluarga baru, karena aku juga mengalami juga gitu. Pengen sharing. Iya, Anda kan juga bapak baru. Hampir sama kita. Gimana Bung Obet rasanya menjadi bapak baru? Gimana kalau narasumbernya Obet aja? Jangan loh, aku dulu. Aku Oke. nanya kamu dulu. Soal itu sih Mbak. Apa refleksimu ya secara keseluruhan gitu soal punya anggota keluarga baru? Apa sesuatu yang berbeda di dirimu dan Mas Agus? Tentu saja ada hal-hal yang kita bisa bebas ya biasanya gitu, tapi kemudian ya tadi ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Misalnya kalau dia nonton MU sampai pagi terus mengakibatkan dia bangunnya siang, nah itu kan harus ada tindakan disiplin karena dia nggak bisa melek paginya gitu. Betul. Padahal di pagi hari itu dia harus juga melayani aku gitu ya, jadi Apa tuh? menyiapkan misalnya botol pumping ASI, Oke. membersihkan botolnya, menyediakan kudapan, mengambilkan air, banyak sekali. Harusnya dia ikut sibuk gitu, tapi karena misalnya dia baru berangkat tidur jam 7 pagi, bangunnya jam 1 siang gitu ya, itu harus didobrak aja itu kamarnya ya. Oke, pembagian kerja juga kalian lakukan Mbak? Iya dong. Dan ya ini Untuk aja. mengurus anak gitu maksudnya. Yes, karena ya ini ya, terutama anak tuh kan sibuk banget ya. Ya lu kan harus menidur kan, kan fase-fase lagi bosen, udah tahu ini ya untuk menstimulasi mulu kan. Jadi bayi di antara 1 tahun di bawah 1 tahun sampai usia 2 tahun tuh kan harus distimulasi terus, diajak main terus. Yang kadang-kadang ya karena aku juga ibu bekerja ya, karena ada banyak hal yang harus aku lakukan. Jadi pagi gitu ya dia harus gendong, ngajak ke jalan-jalan ya, sejam lumayan gitu ya, sore gitu, siang ya, yang fleksibel aja. Kalau dia pas lagi ada kerjaan dan akunya enggak, ya aku yang ngajak main bayinya. Ya sih, aku juga merasa hal yang sama itu. Aku jadi banyak berefleksi gitu Mbak soal wah, kita bersyukur ya, artinya akses ke fasilitas kesehatan cukup dekat. Lalu kemudian juga masih ada keluarga yang bisa bantu untuk ini. Banget. Aku nggak membayangkan itu kemudian terjadi di saya dengan situasi yang lebih berbeda gitu Mbak. Yes, Dengan gitu. aku ngerasa kayak kalau ditanya, kan banyak juga yang mengajukan pertanyaan, kamu baby blues nggak, kamu stres nggak gitu ya. Aku bisa bilang aku sangat enjoy menjalani kehamilan dan kemudian pasca persalinan gitu ya. Terus aku berpikir kenapa ya aku bisa enjoy gitu. Salah satunya juga karena aku merencanakan dengan baik dan kebetulan kemampuan ya secara sumber dayaku sebagai subjek, 2 manusianya, ibu dan bapaknya siap, dan juga tentu saja kemampuan ekonominya juga sudah dipersiapkan gitu dengan support system yang juga sudah dipersiapkan gitu. Tapi aku juga merasa bahwa kayak gini aja tetap ada capeknya. Gimana kalau tidak ada support system yang seperti yang kupunya gitu. Aku sekarang juga jadi makin sentimental juga tuh Mbak kalau lihat berita-berita yang ada ibu yang kemudian menelantarkan anaknya atau bapaknya yang kemudian menelantarkan ibu dan anaknya. Kamu kayak kadang suka gini nggak sih, ini bayi
dia misalnya mau tengkurap mau balik aja belum bisa gitu kan. Terus misalnya pengen duduk aja harus nangis, pengen meraih mainan aja dia harus nangis. Jadi bayi itu adalah makhluk mungil ciptaan Tuhan yang masih tidak berdaya gitu. Sebenarnya yang bener-bener 1 kali 24 jam itu tergantung kepada kita manusia dewasa. Gimana bisa ada yang tega kayak ngebentak, apalagi melakukan kekerasan yang lebih dari itu gitu ya kepada manusia nggak berdaya ini, yang sebetulnya kemampuan dia tuh nangis. Yang nangis itu adalah cara dia berkomunikasi gitu loh. Tolong aku, setiap kali dia nangis tuh kan sebetulnya tolong aku ingin ini, tolong aku ingin itu gitu. Yang kadang-kadang itu nggak dipahami ketika kita baca berita seorang bapak, udahlah bapak ini nggak kerja, ke orang si ibunya keluar untuk beli sesuatu di warung, tiba-tiba udah membunuh anaknya gitu ya. Sorry, ini peringatan pemicu gitu ya. Itu terjadi di Pati gitu. Bayinya dikabarkan hilang, ternyata dibunuh anaknya gara-gara dibunuh bapaknya gara-gara bapaknya nggak tahan dengerin bayi ini nangis dan sudah dibuang ke sungai. Dan itu kan banyak sekali kasus-kasus kayak gitu. Bahkan nggak sampai yang ke level pembunuhan Mbak, yang membuatku kadang sentimental. Ada yang viral di Twitter tuh loh, yang jadi mereka bapak ibu sama bayinya itu main, lalu bapaknya ngerokok di sampingnya dan nggak ngajak ngobrol aneh. Tahu nggak sih yang kamu nonton terakhir itu? Ngerokok langsung di sampingnya. Ya ampun, aku nggak baca sih kebetulan, tapi tuh jahat banget. Iya. Dari gitu aja aku gila sih. Ternyata memang banyak yang kemudian support keluarganya juga nggak. Iya, dan sebetulnya kalau kita bicara pengetahuan itu nggak kurang-kurang loh, gitu. Pasti di level desa aja kita udah punya kader posyandu, kita udah ada bidan desa, ada puskesmas, dan ketika kehamilan pasti udah diedukasi sama dokter, sama bidan. Artinya itu memang murni dari ya subjek si orang tuanya itu yang ya memang itu kalau dalam bahasa agama ini bulan Ramadan ya, jadi itu tidak bisa diberi hidayah gitu ya. Kamu juga sering ini nggak Mbak, melihat atau membayangkan gitu ya situasi di mana kemudian ngurus bayi itu kan butuh banyak tempat gitu, butuh situasi lingkungan rumah yang mungkin juga harus setidaknya kita tata dengan baik. Bahkan kalau ada beberapa kayak Montessori gitu yang setiap kegiatan harus punya tempatnya masing-masing gitu. Jujur aku belum ke situ ya. Ini kan kita orang tua dengan rumah kontrakan yang ruangannya pas-pasan. Nah, betul. Iya, pengantin muda hari ini yang tergolong generasi milenial yang sulit ya membeli rumah. Generasi sandwich. Betul. Nah, apalagi yang kemudian itu ada dia di kos-kosan karena harus bekerja sebagai buruh gitu. Betul. Jadi bayangkan kalau misalnya nanti bayi itu udah belajar merangkak, area dia belajar tuh cuman dari kamar berapa meter udah nyampe kamar mandi. Bayangin tuh, itu banyak kan kayak gitu. Mbak Kalis, di pertemuan terakhir kita di sebuah acara saat itu dirimu cerita soal sebuah fakta yang menurutku mencengangkan sih, soal menstruasi yang dialami oleh perempuan, dan itu ternyata menjadi salah satu alasan tertinggi anak perempuan putus sekolah gitu. Gimana sih Mbak ini cerita soal ini? Ya, itu riset dari Yayasan Plan Internasional. Jadi kondisi menstruasi yang dialami pelajar perempuan itu kadang-kadang ranking 2, kadang-kadang ranking 3 yang menjadi penyebab pelajar perempuan drop out dari sekolah atau tidak hadir ke sekolah gitu ya. Dan kalau nggak hadir terus-terusan biasanya ujungnya drop out gitu. Dan itu kan jarang dibicarakan ya, karena yang faktor yang paling sering dibicarakan paling kemiskinan gitu ya, sehingga dia nggak bisa mengakses pendidikan. Tapi ada yang membedakan pelajar perempuan dengan pelajar laki-laki, di mana pelajar laki-laki itu nggak ngalamin ini, tapi pelajar perempuan mengalami, yaitu kondisi adalah menstruasi. Dalam menstruasi itu ada yang disebut period poverty, bahasa Indonesianya kemiskinan menstruasi. Apa itu period poverty? Jadi aku adalah bagian dari seseorang yang dulu mengalami period poverty atau kemiskinan menstruasi. Orang tuaku sangat miskin, dan menstruasi itu kan
setiap bulan sebetulnya ya. Jadi setiap bulan dia selalu 1 minggu sampai 10 hari itu perempuan mengalami menstruasi. Kalau misalnya di dalam rumah itu ada ibuku ya, berarti ibuku juga mengalami menstruasi gitu. Dan kalau kita bicara pembalut, nah pembalut itu mahal di Indonesia gitu. Kita nggak, kalau di Indonesia masih tabu buat ngomongin tampon atau menstrual pad gitu ya. Kita masih pembalut gitu. Membalut yang ada di pabrik-pabrik itu. Nah, pembalut itu katakanlah harganya sekarang misalnya kalau eceran tuh 2.000 atau 3.000. Ya 3.000 gitu ya. Kalau misalnya harus ganti pembalutnya itu 4 jam sekali menurut manajemen kebersihan menstruasi, berarti 1 hari dia harus ganti 6 kali. 6 kali kali 3.000, 18.000. Kalau barengan ibunya berarti 36.000. 36.000 itu udah bisa dapat beras, dapat telur, dapat lauk, protein lainnya gitu loh. Artinya menstruasi itu adalah hal yang mahal ya, yang setiap bulan terjadi. Nah, dulu ketika aku masa remaja, orang tuaku tuh nggak sanggup membelikan pembalut itu yang langsung misalnya 1 pack gitu ya. Iya, 1 pack yang isi 15 gitu ya, dan atau lebih dari itu kan. Isi 15 kalau dipikir-pikir kan cuma buat 2 hari doang gitu ya. Nah, ibuku tuh tiap hari itu ngasih aku belinya tuh ecer, Bet. Dan beli ecer pun itu adalah ecer yang paling murah. Kalau pembalut yang paling murah itu kalau nggak bisa nempel dia ke celana dalam karena perekatnya itu buruk. Aku pernah mengalami pembalutku itu jatuh tercecer loh di lantai sekolah. Bayangkan betapa itu mempengaruhi self esteemku sebagai anak perempuan, dan tentu saja itu menjadi pengalaman yang sangat traumatik gitu loh sebagai anak perempuan. Padahal dia akan hadir bulan depan, aku akan menstruasi lagi dengan kondisi badan yang tidak fit juga gitu ya, dan setiap hari. Dan kamu tahu nggak, untuk minta pembalut ecer itu nggak mungkin aku setiap 4 jam sekali minta uang ke ibuku kan. Kadang-kadang itu bisa jadi 1 hari itu aku hanya pakai 1 pembalut atau 2 pembalut itu, Bet, gitu. Bayangkan betapa nggak higienisnya. Dan ketika menstruasi itu terjadi dengan cara yang tidak higienis, itu menyebabkan dampak penyakit reproduksi lainnya gitu yang berbahaya untuk situasi anak perempuan itu gitu. Jadi kondisi tiap bulan itu menjadi sesuatu yang itu harus kuterima sebagai perempuan, gak bisa dihindari, tetapi jarang dibicarakan gitu. Padahal kalau misalnya aku bicara, karena aku juga pelatih di isu Case Pro, aku juga masih mendapati kondisi-kondisi di mana ada yang menstruasinya tuh sangat deres, misalnya sampai 2 minggu, dan menstruasinya sampai 2 minggu, terus selama setiap hari itu dia sangat deres sekali, sampai ada yang harus ditransfusi di rumah sakit. Kebayang nggak kayak gitu? Nah, let's say kita move to the issue, gimana isu ini menyebabkan pelajar perempuan putus sekolah. Kebayang situasi tadi gitu ya, lagi deres-deresnya, nggak bisa beli pembalut. Misalnya ada letak sekolahnya itu yang lebih dari 10 kilo karena dia berada di anak ini tinggal di atas pegunungan atau di dalam hutan gitu ya, atau di perbukitan. Gak usah jauh-jauh deh, di sekitar sini juga banyak kan yang misalnya Gunung Kidul atau Magelang aja. Kalau yang daerah pegunungan itu aku ketemu sama dinas DP3 AKB-nya juga, Mbak, yang paling banyak perkawinan usia anak itu pasti yang daerah Magelang, Pagelang, pergunungan tuh gitu ya. Nah itu kenapa gitu ya, karena ya itu membuat mereka gak nyaman buat pergi ke sekolah gitu. Dan kemudian di sekolahnya, kamu tahu gak misalnya, kalau kamu ingat sekolah SD, sekolah SMP, toiletmu dulu bersih gak? Iya. Enggak terlalu ya. Pasti gelap, nggak bersih, kadang airnya kering atau kerannya tuh itir-itir gitu ya. Kita harus ngangsu dulu gitu ya, dituang itu airnya, jadi airnya nggak mengalir. Terus seringkali pintunya juga nggak bisa dikunci dari dalam. Nah, nggak dikunci ya rusak di bagian bawahnya. Rusak, kadang-kadang bolong. Padahal toilet sekolah yang berperspektif gender, yang aman untuk pelajar perempuan adalah yang lampunya terang,
yang airnya mengalir, yang pintunya bisa dikunci dari dalam. Itu syaratnya. Itu aja kita nggak terpenuhi, even sampai sekarang. Itu yang banyak sekolah belum bisa memprovide-nya ya Mbak. Kupikir harusnya bisa memprovide, cuman karena tidak punya perspektif gender dan menganggap tidak ada yang terdampak atas situasi-situasi yang ada seperti ini gitu. Karena misalnya kalau untuk pelajar laki-laki atau untuk guru laki-laki dewasa kan fine-fine aja gitu ya. Untuk laki-laki dewasa atau pelajar laki-laki pipis lu butuh waktu berapa detik gitu ya, dan ya udahlah dibersihkan gitu kan. Dan kamu nggak butuh waktu lama, nggak butuh waktu untuk membungkus pembalutnya dengan benar gitu ya, sehingga nggak butuh tadi tempat pembuangan sampah juga kadang-kadang nggak ada loh tempat sampah di toilet, padahal itu harus ada gitu. Dan jumlah toilet perempuan itu harus lebih banyak. Karena perempuan itu membutuhkan waktu yang lebih panjang di dalam toilet, sehingga kalau ngantrinya kelamaan itu juga nggak efektif juga gitu. Mbak, apakah kejadian yang kamu ceritakan di Indonesia tadi bahwa menstruasi itu mahal gitu, itu memang beneran mahal secara umum, atau di banyak kasus yang lain di negara yang lain itu jauh lebih murah? Di negara lain ada yang bahkan sudah menggratiskan disubsidi negara pembalut, maksudnya? disubsidi negara. Ada juga yang gratisnya hanya di sekolah dan kampus, sehingga kamu kalau di sekolah dan kampus tuh pasti sudah ada bisa mengambil itu dengan gratis, dan juga nggak ada pajaknya, bebas pajak. Jadi pembalut ini menjadi barang yang bebas pajak, sehingga harganya jadi lebih murah. Di kita kan nggak ada barang-barang yang terkait dengan perempuan, ya udah pajaknya sama tingginya, sehingga nggak bisa menekan harganya jadi lebih murah. Berarti ada banyak hal yang harus diperbaiki ya Mbak ya. Banget. Satu, mulai dari penyediaan fasilitas di lingkungan sekolah gitu yang harus berperspektif gender gitu. Lalu kemudian juga penyediaan untuk membuat bagaimana penanganan menstruasi itu menjadi jauh lebih murah daripada itu ya. Iya, dan karena gini loh, yang nggak dipertimbangkan adalah dampak lanjutannya. Apa sih Mbak dampak lanjutannya? Banget, jadi kalau kita udah berjuang untuk mengatasi perkawinan usia anak di Indonesia tuh udah sejak sangat lama ya. Bahkan ini isu semua, kalau kita bilang tuh isu kementerian dan lembaga tuh semua sudah bekerja sama untuk mengatasi isu perkawinan usia anak. Karena kita selalu kadang-kadang paling tinggi, kadang-kadang nomor 2 se-Asia Tenggara, dan juga nomor 7 sedunia peringkat perkawinan usia anak kita gitu. Dan perkawinan usia anak itu kebanyakan disumbang dari faktor pelajar perempuan putus sekolah. Jadi kalau anak perempuan udah putus sekolah, orang tuanya, masyarakatnya tuh miskin imajinasi untuk mau ngapain lagi setelah ini, karena dia udah nggak sekolah. Kalau misalnya di rumah terlalu lama, itu anak perempuan dianggap sebagai beban, dianggap sebagai faktor orang tua akan was-was gitu loh, Bet. Karena rahim di kita itu dianggap sebagai sumber moral gitu ya. Menarik. Kerusakan moral gitu. Jadi kalau dia nggak sekolah gitu, terus misalnya dia kenal sama laki-laki, dia akan hamil. Nah, hamilnya ini itu akan dianggap bukan hanya memperburuk moral keluarga, tapi juga moral seisi desa. Dalam tradisi-tradisi tertentu, anak remaja atau enggaknya remaja ya, misalnya anak orang dewasa yang mengalami kehamilan tak diinginkan itu masih diusir dari desa. Jadi bukan diberi support, tetapi justru diusir karena dianggap sebagai sumber fitnah atau sumber dosa. Itu yang kemudian juga terjadi di sekolah ya Mbak ya. Artinya kalau ya aku ingat lah cerita-cerita ketika aku kecil bahwa ketika ada yang hamil, ketika ada kehamilan tidak diinginkan, yang laki-laki tetap bisa sekolah. Betul. Yang perempuan kemudian langsung dikeluarkan. Karena dia akan nggak adil mengalami banget kan itu Mbak? Perubahan bentuk tubuh, dan akan dianggap gurunya nggak bisa ngedidik nih. Betul. Sehingga pelajarnya, siswanya bisa sampai kayak gini gitu. Padahal tanpa dicari tahu sebetulnya kehamilan itu karena apa. Bisa jadi karena kekerasan seksual gitu. Bisa jadi karena pemerkosaan. Betul, kesalahan manusia dewasa di sekitarnya nggak memberikan pengetahuan cash pro gitu. Karena aku pernah
melakukan pendampingan sebuah kasus ya beberapa tahun lalu pas masih ada warnet ya. Jadi ada seorang remaja gitu ya, dia datang dalam kondisi KTD, kehamilan tak diinginkan. Terus dia tanya, kamu kapan melakukan hubungan seksual gitu sehingga mengalami kehamilan? Dia bilang tidak pernah melakukan hubungan seksual. Loh, kalau nggak pernah melakukan hubungan seksual kok bisa hamil gitu ya. Ternyata dalam kepala dia konsep hubungan seksual itu adalah harus di kamar, di ruang tertutup, dengan 2 orang sama-sama tidak memakai pakaian. Jadi telanjang bulat dan kemudian ya melakukan hubungan seksual. Ternyata setelah dicari tahu, anak ini itu dijebak oleh seorang laki-laki dewasa, anaknya masih 14 tahun, dijebak oleh seorang laki-laki dewasa yang dia kenal dari internet gitu ya, ya zaman dulu Facebook gitu kan. Nah, mereka ketemuan di warnet. Dan di warnet itu si anak perempuan diminta untuk membuka celananya. Dan disitulah terjadi penetrasi seksual. Dan dia hamil hanya karena 1 kali kejadian itu aja. Dan dia tidak mengerti bahwa itu adalah hubungan seksual yang beresiko kepada kehamilan. Bayangkan betapa benar-benar kebutaan terhadap banyak hal ini itu harusnya itu bisa mengurangi biaya. Kalau kita bilang ya biaya-biaya negara itu bisa kita kurangi kalau kita bisa melakukan langkah-langkah preventifnya gitu loh. Seringkali negara ini tuh senengnya itu kan rehabilitatifnya. Setelah kejadian. Iya, udah ada pasiennya nih gitu ya, udah ada korban kekerasannya, udah ada KTD-nya. Wah, ini nih ada biaya-biaya besar yang harus dikeluarkan untuk rehabilitatifnya. Padahal usaha-usaha preventif memberikan pengetahuan itu lebih murah dan lebih mudah harusnya dilakukan gitu. Jadi kalau di Twitter kan sering banget ya sebetulnya nyimak nggak base akun base ya Fes bisa nggak sih nonton bokep itu hamil ya, Fes kalau itu yang berenang bikin hamil ya, pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab ya di mata pelajaran biologi di sekolah aja tuh mereka nggak nyampe loh gitu. Dari sisi pendidikannya lemah juga ketika ada kejadian seperti itu malah justru menjadi korban ya, disalahkan gitu. Banget, padahal itu adalah kalau kita pakai perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak ada yang bersalah. Karena anak itu dilindungi. Anak di bawah usia 18 tahun itu tanggung jawabnya ada di orang tua. Artinya ketika anak melakukan kesalahan atau bahkan anak melakukan pidana, itu kan perspektifnya adalah anak harus direhabilitasi gitu ya. Dan yang salah berarti adalah orang tua di sekitarnya yang nggak bisa mencegah kesalahan itu atau kejahatan itu gitu. Tetapi di masyarakat inilah yang disebut, ada istilahnya yatim piatu sosial. Jadi ada banyak anak yang di rumah bapak ibunya tuh ada tetapi nggak pernah ngajak ngobrol nih urusan kesehatan seksual dan reproduksi, urusan comprehensive sexuality education gitu ya. Dan ketika dia berbuat kesalahan terkait tubuhnya gitu ya, melakukan perilaku seksual beresiko, orang tua hadir hanya untuk menghakimi. Masyarakat hadir juga hanya untuk menghakimi. Itulah yang disebut dengan yatim piatu sosial. Sosial. Dan kamu masih menemukan atau yang tadi kita ceritakan ya, bahwa anak kemudian malah dikeluarkan, malah kemudian dihakimi sampai oleh sekarang. sosial. Itu masih terjadi gak? Masih terjadi, even di kota-kota besar. Apa sih Mbak solusinya kayak gitu? Ya ketika perspektifnya, jadi gini, biasanya judgement yang dipakai itu bukan karena KTD-nya, tapi karena melakukan tindakan asusila atau melakukan tindakan amoral yang dikhawatirkan akan menulari pelajar-pelajar lainnya. Kayak flu aja. Iya, jadi kayak gitu. Jadi dia wah ini anak ini jadi contoh buruk gitu sehingga dia layak dikeluarkan. Judgement-nya itu. Jadi enggak ditulis misalnya KTD enggak. Gitu. Pasti karena tindakan asusila ya. Gila sih. Artinya enggak ada harapan dong Mbak itu kemudian
apa namanya bisa hilang ya. Bahkan tahu nggak Bet, ada yang lebih parah, nggak hamil. Jadi ini yang lagi tren ya. Wah, lagi tren. Lagi tren nih kekerasan seksual berbasis cyber ya. Oke, online. KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Jadi gini, seorang anak itu menjadi korban perekaman ya, perekaman konten intim tanpa persetujuan istilahnya. Jadi ini anak masih SD, kemudian dia ya divideokan dengan telanjang seperti itu oleh laki-laki dewasa, dan itu pasti sudah manipulasi gitu ya. Nggak ada istilahnya, orang-orang tuh kadang jahat ya, dia, oh ini anaknya nih wajahnya udah kayak orang dewasa nih, bukan anak-anak. Kadang-kadang di stigma kayak gitu, padahal dia tetap usia anak, dia usia SD gitu. Kamu mengharap apa gitu kan? Jadi kayak ini anak usia SD, dia menjadi korban perekaman tanpa persetujuan. Nah, konten itu tuh udah menyebar pas dia SD. Tetapi kemudian dia udah lanjut sekolah SMP. Yang namanya jejak digital kan abadi ya. Sebuah konten yang sudah pernah menyebar itu sangat bisa menyebar lagi kapanpun sebetulnya, karena kita tidak tahu berapa orang yang sudah menyimpan datanya gitu kan. Ketika SMP konten itu nyebar lagi dan dia dikeluarkan dari sekolah justru ketika SMP. Padahal itu konten dia saat SD. Dia nggak hamil karena konten nyebar aja dan dia tuh korban gitu. Itu kayak revenge porn gitu ya Mbak ya? Ya banyak lah jenisnya. Sekarang kita udah nggak pakai istilah revenge porn lagi. Istilahnya adalah NCII, non-consensual distribution of intimate images. Jadi penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Kalau revenge itu kan artinya balas dendam. Seolah-olah tindakan itu menjadi boleh hanya karena korbannya dianggap punya kesalahan kan, karena berarti layak dibalas dendami. Padahal dalam kondisi apapun penyebaran konten intim atau konten seksual tanpa persetujuan itu tidak boleh gitu. Istilah itu kemudian nggak digunakan lagi ya? Nggak digunakan lagi karena dianggap masih victim blaming banget gitu. Tapi balik ke pertanyaanku tadi Mbak, ketika kemudian pasal yang digunakan atau ayat yang digunakan adalah tindakan asusila, kan menjadi sangat sulit kan Mbak untuk kemudian kultur ini dihapus gitu loh dari lembaga pendidikan formal kita. Iya, masih butuh waktu yang sangat lama ya, karena itu datang dari penafsiran agama, datang dari penafsiran budaya gitu kan. Dan yang sebetulnya yang diskriminatif tuh karena pelajar laki-lakinya tuh nggak dianggap sebagai tubuh yang berdosa tuh loh. Yang dianggap sebagai tubuh yang berdosa tuh kan hanya pelajar perempuannya. Iya. Itu yang bermasalah gitu loh. Oke, Mbak, kita ini setelah bicara soal kehamilan tidak diinginkan yang kemudian dapat diskriminasi dari sekolah gitu. Ada satu kasus juga yang terkait perempuan juga soal KDRT Mbak, yang masih tetap tinggi gitu. Tadi aku mencatat bahwa tahun ini tuh 20 tahun setelah undang-undang tahun 2004 ya. PKDRT itu disahkan tahun 2004. Dan sepertinya angkanya tetap tinggi banget gitu. Betul. Kita pakai contoh kasus yang viral kemarin soal atlet, keluarga atlet yang suami istri atlet gitu. Betul. Yang kemudian mengalami KDRT. Dan itu kan sebenarnya pucuk es saja kan, pucuk gunung es saja yang sebenarnya di dalamnya jauh lebih tinggi. Ini ada beberapa data-data yang kutemui memang agak berbeda-beda Mbak. Tapi kalau pakai data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan itu tahun 2022 ada 457.000 kasus KDRT. Sebenarnya itu bukan hanya yang dilaporkan. Karena Komnas Perempuan tuh hanya mendokumentasikan orang yang lapornya ke KP. Kalau lapornya nggak ke KP artinya nggak ada data itu. Pertanyaanku Mbak, tentu ini kekerasannya bukan hanya untuk perempuan, tapi angkanya sangat jauh berbeda gitu. Perempuan lah yang paling banyak. Setelah 20 tahun kenapa tren ini kayaknya nggak turun? Atau pakai bahasa yang lainnya kenapa tetap gitu-gitu aja? Karena di dalam di Indonesia lembaga keluarga itu dianggap sangat sakral. Lagi-lagi sangat private, sangat sakral, baik oleh tafsir agama maupun oleh tafsir kebudayaan atau tradisi. Jadi lembaga keluarga itu prinsipnya harus harmoni, Bet.
gitu. Dan makanya gini, aku kan melatih banyak hakim-hakim pengadilan agama atau pegawai KUA ya, sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan itu kan pegawai KUA harus memberikan edukasi gitu yang seharusnya kalau edukasinya itu berperspektif gender, berperspektif korban, itu termasuk harus diingatkan kalau terjadi kekerasan artinya kamu harus menyelamatkan diri. Kalau terjadi kekerasan fisik apalagi itu bahkan kamu harus sebetulnya nggak layak itu hubungan itu dipertahankan karena sifat kekerasan fisik berulang itu eskalasinya akan sampai kepada pembunuhan gitu ya, karena sekecil apapun itu diawali ya. Derajat kekerasan itu akan naik terus gitu. Dan kalau misalnya nggak pembunuhan pun itu kan mengakibatkan kualitas hidup seorang manusia akan terus turun gitu ya. Nah, biasanya mereka itu selalu ketakutan kalau untuk memberikan rekomendasi perpisahan kepada pasangan suami istri gitu. Itu adalah sesuatu hal yang paling mereka hindari gitu. Banyak pengadilan agama yang kadang-kadang masih kayak kenapa sih harus berpisah gitu. Jadi harus dibikin rukun dulu. Oh, ini kayak cerita-cerita polisi yang kemudian ada kasus kekerasan dalam rumah tangga terus polisi ada beberapa berita dah dirukunkan kembali gitu, harus dimediasi. Ya kan, itu juga yang terjadi pada artis dangdut yang paling besar di Indonesia pada saat itu gitu. Padahal sudah jelas ya dicekek sampai pita suaranya error, dilempar sesuatu benda keras gitu ya, dan sampai masuk rumah sakit gitu ya. Tapi kemudian dimediasi sehingga rujuk kembali gitu, dan orang-orang bilang wah inilah yang disukai Tuhan gitu. Padahal ya kita nggak tahu kondisi korban yang berada di dalam ruang paling privat. Kalau dia jadi korban kekerasan itu sulit minta tolong. Itulah kenapa KDRT itu sangat berbahaya, karena dia dilakukan oleh orang yang paling dekat, yang orang-orang gak akan percaya kalau orang yang mencintai dia itu akan melakukan kekerasan, yang pertama. Yang kedua, kekerasan itu terjadi di ruang paling privat yang orang gak tahu, gak berani untuk ngulik-ngulik apa yang terjadi di dalam rumah seseorang gitu. Dan itu kan dari perspektif lembaga negara yang mengurusi KDRT juga ya Mbak ya, bahwa kadang mereka masih meminta untuk rujuk. Di level sosial pun kalau aku melihat juga, dan ini kayaknya bikin aku kesel juga sih Mbak. Kalau ada orang mesum, mereka hakimi gitu loh Mbak. Tapi kalau ada orang yang berbuat kekerasan di dalam rumah tangganya atau di dalam hubungannya, dianggapnya itu urusannya pribadi gitu loh. Aku tuh sampai sekarang kesel banget gitu loh. Gondok lah bahasanya. Emang masyarakat kita tuh juga agak-agak error gitu soal itu. Iya, karena itu tadi ya, perspektifnya terhadap lembaga keluarga itu harus harmoni. Dan keluarga itu harus, kan ada istilah ketahanan keluarga. Jadi ketahanan keluarga itu didefinisikan keluarganya tuh harus bersatu terus. Padahal keluarga itu gak bisa ketahanan keluarga kalau di dalamnya terdiri dari subjek-subjek yang lemah, yang mengalami dampak penderitaan yang berat karena kekerasan. Gitu. Artinya apakah harus ada proses desakralisasi keluarga Mbak? Lagi-lagi kita mulai dari preventifnya gitu ya, dan kita butuh pendidik gitu ya, baik misalnya itu di KUA yang menjadi champion di isu ini tuh kan sebetulnya KUA, terus kemudian tokoh agama kan yang bicara tentang isu-isu perkawinan gitu ya, lembaga keluarga itu kan tokoh agama gitu. Jadi please punya perspektif yang berpihak kepada korban gitu. Kadang-kadang harus membiarkan seorang korban atau seorang perempuan dan anak untuk tetap memiliki kualitas hidup yang baik, untuk tetap memiliki nyawa, dia melanjutkan hidup, itu juga jihad agama gitu. Kalau misalnya kita membiarkan seorang perempuan, seorang anak mengalami penurunan kualitas hidup sebagai dampak dari kekerasan, itulah kezaliman yang sesungguhnya kalau kita mengetahui faktanya gitu. Karena di dalam maqasidus syariah, jadi itu tujuan
dibikinnya produk hukum agama itu sebetulnya kan ada yang namanya penjagaan diri, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan gitu loh. Jadi tujuan utamanya itu adalah menjaga hal-hal itu. Gitu. Berarti kan kalau kamu membiarkan pelaku kekerasan untuk terus melakukan kekerasan, itu sebetulnya yang paling buruk itu apa? Dampak keberulangannya. Jadi ketika pelaku nggak dihukum, dia akan merasa terus benar dan dilindungi dan ada dampak keberulangannya. Itu. Itu yang paling berbahaya ya Mbak ya. Oke, artinya kita ingin kemudian setiap anggota keluarga itu punya perspektif itu tadi ya Mbak. Ya dia berdaya gitu dalam banyak hal gitu. Ya juga kalau kamu mention berdaya, jadi tadi kita belum bahas. Kadang-kadang kan memang korban itu kan menjadi korban karena dia tidak cukup berdaya. Kalau kita membicarakan daya itu banyak. Apakah berdaya secara pengetahuan, berdaya secara ekonomi gitu ya, berdaya secara fisik. Kalau untuk korban disabilitas berarti dia nggak berdaya secara fisik gitu, nggak bisa melawan gitu kan, dan berdaya secara sosial gitu ya. Jadi alasan-alasan korban masih terus bersama pelaku dan kadang-kadang dia sudah pergi ke lembaga layanan mendapatkan konseling, tetapi dia balik lagi ke pelakunya dan itu bisa terjadi sampai 7 kali gitu, Bet. Padahal dia tubuhnya tuh sudah penuh dengan luka-luka ya. Gitu ya. Nah itu juga karena biasanya korban tuh ngerasa kalau aku pergi dari pelaku nggak ada orang lain yang lebih mencintaiku misalnya. Jadi kayak dia merasa Stockholm Syndrome gitu ya? Iya. Beda ya? Bisa Stockholm Syndrome, bisa juga karena korban itu saking dia bertahun-tahun dapat kekerasan, nilai diri atau keberhargaan dirinya tuh udah habis, Bet. Dia ngerasa udah di dunia ini tuh nggak ada yang mau nerima lagi. Iya, gitu, self worth atau keberhargaan diri. Kok dia tuh hanya melihat aku sebagai aku manusia korban yang nggak punya daya apapun. Akulah si tubuh yang luka-luka ini yang nggak dilihat dunia. I'm invisible, gitu loh. Jadi lebih baik aku di dalam rumah ini, walaupun aku digebukin, aku masih merupakan seorang anggota keluarga. Atau dia nggak berdaya secara ekonomi, sehingga, nah kalau ngomong nggak berdaya secara ekonomi itu termasuk ketika dia nggak punya rumah, gitu. Kalau dia udah punya anak, dia tuh misalnya udah niat banget untuk ngajak anaknya kabur. Dia mungkin bisa neduh di rumah aman atau numpang di rumah temennya, tapi anaknya gimana? Dan kalau anaknya masih sekolah gimana? Itu yang terjadi di salah satu kasus dokter inisial Q juga yang sampai hari ini masih kami dampingi gitu. Dia punya anak 3 yang betapa sulit gitu loh, anaknya sekolah ketika dia berlindung di rumah aman, berarti anaknya nggak bisa masuk sekolah karena anaknya juga harus diisolasi. Kalau anaknya masuk sekolah kan akan bertemu dengan pelaku dan keluarga pelaku. Sulit situasinya. Kamu masih punya harapan nggak sih Mbak bahwa kasus KDRT ini bisa terus turun atau bahkan mungkin di satu titik tertentu ya nggak ada lagi gitu? Atau itu sesuatu yang utopis kalau kita sama dengan urusan kita perlu satu desa untuk membesarkan seorang bayi manusia. Kita juga sama, kita bahkan butuh satu negara loh untuk memviralkan satu kasus dari seorang korban KDRT. Kalau kita nggak keep our eyes on that news gitu ya, itu kasusnya lepas, Bet. Walaupun dia udah melapor ke kantor polisi. Itu kan waktu itu udah mau didamaikan oleh polisi. Karena udah Bu, ini suaminya baik loh, udah puluhan tahun bersama. Bahkan dibikin feeling guilty. Jadi janda itu gak enak. Dikatain langsung kayak gitu. Bu, mau pisah sama suaminya, jadi janda itu gak enak. Di masyarakat nanti hidup ibu akan makin berat. Itu nyebelin banget sih Mbak. Maksudku ya kenapa ya perspektifnya penegak hukum justru malah kayak gitu ya. Betul. Lagi-lagi yang dipandang adalah seseorang yang memiliki pasangan hidup di dalam lembaga keluarga sebagai pasangan suami dan istri itu dianggap lebih mulia dibanding dengan perempuan yang menyelamatkan diri ya, yang menjadi lajang kembali karena dia adalah korban kekerasan.
kadang tuh penegak hukum tuh bisa menjadi sangat positivistik gitu dengan aturannya, tapi dalam beberapa kasus kenapa nggak langsung pakai cara pandang yang sama gitu loh. Ya udah dia melanggar, nggak usah kamu berusaha untuk nyoba merujuk-rujukan mereka lagi Iya. gitu. Ya karena internalize patriarki istilahnya, internalize misogyny yang itu kan pengetahuan itu tuh kan sudah ditanamkan sejak kamu kecil di masyarakat gitu, yang walaupun kamu udah diajar kitab-kitab hukum gitu ya, peraturan hukum, bahkan dengan penafsiran hukum dan interpretasi hukum kan sebetulnya ada mata kuliahnya juga ya, tapi ternyata nggak ngefek gitu. Baiklah, itu isu soal KDRT sih Mbak yang aku jujur sangat-sangat merasa ini kayaknya nggak pernah turun, dan justru yang terjadi ya orang kayak lembaga negara pun juga tidak berusaha untuk membuat ini, penegak hukum yang maksudnya tidak berusaha untuk membuat ini makin Bahkan turun. kasus-kasus yang terakhir itu kan semuanya berujung kematian dan beruntun. Kasus MSD di Bekasi, dia sudah melapor. Oh, yang berkali-kali yang sebenarnya yang tetangganya tahu, temennya tahu, keluarganya tahu, Ya. berujung kematian. Dan udah melapor kan katanya suruh balik lagi kan? Ya, Gila sih. Apa yang harus dilakukan Mbak sama negara kalau kayak gitu tuh? Selain preventif tentu saja ya. Maksudku apa yang harus dilakukan kepada para penegak hukum gitu? menghukum penegak hukum ya. Kadang-kadang aku kan memberikan sanksi sosial kalau di Twitter tuh loh, langsung aku mention ini kepala bidang PPA di kepolisian siapa namanya ini, langsung aku mention aja gitu. Bagaimana dia gagal menangani sebuah kasus. Gimana yang terjadi di Kalibata itu? Perempuannya korban KDRT lagi dilarikan ke rumah sakit. Anaknya 4 orang di dalam rumah nggak dipisahkan sama pelaku, terus meninggal semua. Ingat nggak kasus itu? Sama sekali nggak ada prinsip restriktif di situ, pembatasan jarak gitu ya, dan perlindungan kepada korban dan saksi korban. Nggak ada semua, nggak kerja semua. Kamu melihat efektif nggak itu Mbak? Maksudku ketika kamu melaporkan si orang itu, si penegak hukum itu, kemudian dia diproses karena gagal menjalankan peran untuk menghentikan. Seharusnya jadi refleksi ya, harusnya loh. Kan wah ternyata bisa dihukum nih. Gitu. Wah ternyata harus ada yang diperbaiki nih gitu. Dan anggaran juga sebetulnya di masyarakat, di tingkat kabupaten tuh kalau misalnya kamu tahu satu kota kabupaten gitu, kamu tanya anggaran untuk perlindungan korban kekerasan berapa gitu ya, 1 tahun 20 juta buat ngontrak rumah aman aja nggak cukup. Iya. Satu rumah aman buat ngontrak aja nggak cukup gitu loh, apalagi buat biaya kesehatan, apalagi buat misalnya kita nih lagi pendampingan dokter Ki gitu ya, anaknya 3 gitu, dikasih makan setiap hari, harus ada aktivitasnya. Itu baru 1 korban. Gila sih, anggarannya rendah banget ya Mbak. Iya, jadi biaya untuk penanganan kekerasan itu sebenarnya tinggi. Makanya kalau agar nggak angkanya tinggi, laksanakanlah ini tugas untuk pencegahannya. Itu yang harus diperkuat. Oke, Mbak, tahun ini juga 2 tahun UU TPKS. Dan ini sepertinya juga trennya nggak turun ya, atau kamu punya pandangan lain soal kasus ini? Apa catatanmu sih Mbak soal implementasi UU ini? Ya bagaimanapun itu adalah kemenangan kecil yang harus kita rayakan gitu ya. Iya, betul. Jadi bukan berarti nggak ada perubahan apapun. Tentu saja kita memperoleh banyak kemenangan-kemenangan kecil dengan disahkannya UU TPKS. Itu artinya memberi harapan yang sangat besar kepada korban. Kemudian selama 12 tahun kita berjuang tuh sebetulnya juga kita sudah mengubah budaya hukum kita. Jadi masyarakat juga udah ngerti gitu loh, oh itu kekerasan, itu pelecehan gitu. Bahkan yang nge-call out di media sosial kadang semua di-mention Najwa Shihab tolong gitu ya. Siapapun lah ya. Hotman Paris gitu ya, kayak semua orang di-mention. Karena masyarakat tahu bahwa korban kekerasan itu butuh pertolongan gitu. Jadi itu harus
kita hargai gitu ya. Terus selanjutnya adalah kita menunggu aturan turunannya gitu ya, implementasinya itu seperti apa. So ini belum ada aturan turunannya, Mbak? Masih proses aja, Bet. Masih proses aja. Dan lama memang ya. Dan prosesnya. ya itu tadi ya, karena itu akan berkaitan dengan banyak hal ya. Reformasi alat penegak hukum gitu. Reformasi pengacara publik yang berperspektif korban, terus anggaran untuk LPSK gitu. Terus kemudian kalau kita bicara infrastruktur, berarti di semua kota itu sudah harus menyiapkan infrastrukturnya untuk memberikan hak pemulihan kepada korban gitu. Terapi psikososial, terapi fisiknya gimana gitu. Jadi memang banyak kebutuhannya. Tapi dari sisi realita di lapangan gitu, Mbak, kamu melihat ada perubahan nggak sih dari ya kamu tadi udah menyebut bahwa sekarang orang mulai tahu nih kekerasan seksual gitu. Tapi dari sisi data gitu, apakah ada penurunan atau ada sesuatu yang kemudian bisa mengindikasikan bahwa kasus ini mulai turun gitu trennya? Bukan turun ya, justru kalau tren tuh pasti akan semakin banyak karena orang akan semakin punya kesadaran untuk melaporkan kasus. Tapi juga udah mulai ada kok, misalnya kayak kantor-kantor polisi yang dia menggunakan, ini sudah ada undang-undang baru, undang-undang tindak pidana kekerasan udah ada seksual, kayak gitu ya, sudah ada gitu ya. Dan walaupun harus diingetin terus ya, karena ya kan sebelumnya kita memakai KUHP misalnya yang mendefinisikan perkosaan dengan sangat terbatas gitu. Terus perspektifnya juga masih sangat victim blaming kepada korban gitu. Korban disuruh membawa alat bukti sendiri. Dan ya banyak hal lah. Kasusnya hampir mirip ya dengan cara polisi atau penegak hukum ya menangani kasus-kasus KDRT gitu loh. Iya. Yang kemudian justru malah memberatkan si korban dan si pelapor gitu dalam proses penegakannya. Mbak, kemarin juga IWD. Awal Maret terus aku lihat kontenmu, kamu datang ke sebuah pabrik gitu. Terus aku melihat kayaknya menarik juga ya, seorang aktivis terus langsung ke pabrik gitu dan ketemu dengan para pekerja di sana, terutama yang perempuan. Apa yang kamu lakukan di sana, Mbak? Apa cerita menarik apa yang kemudian kamu temukan juga di sana? Banyak banget. Jadi perempuan buruh itu kan jumlahnya tinggi ya. Kalau kita bicara pekerja perempuan di Indonesia itu jumlahnya 42% dari total pekerja. Iya, jadi ya hampir semua perempuan itu sebetulnya perempuan pekerja gitu, bukan perempuan homemaker yang mengelola rumah tangga gitu ya. Dan jumlahnya tinggi sekali dan seringkali banyak hal yang belum mereka dapatkan hak-haknya misalnya. Jadi di sana juga jadi ada buruh itu kan ada 3 shift. Mereka baru selesai shift 3, shift malam dari jam 11 malam gitu sampai jam 6 pagi. Terus mereka udah datang lagi ikut seminar jam 10 pagi. Padahal mereka belum tidur. Terus aku tanya, Bu, kenapa ikut seminar ini gitu ya? Pengen tahu perempuan berdaya itu apa. Itu jadi tuh mengharukan banget. Terus kemudian perempuan-perempuan buruh yang sangat muda, Bet. Jadi kayak generasi Z ya, yang mereka kan menjadi buruh itu karena mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka lulus SMA, terus di situ dia menangis di forum karena menyampaikan bahwa menjadi perempuan buruh itu tidak pernah menjadi cita-citanya. Dan dia merasa kecil hati karena melihat teman-temannya yang lain berangkat ke kampus. Artinya kalau berangkat ke kampus menjadi mahasiswa itu kan masih ada duit dari orang tua gitu ya, bantuan dari orang tua, bersenang-senang dengan teman-temannya, mengaktualisasikan diri. Tetapi dia selama 8 jam gitu ya, dia ngadepin barang-barang itu, karena itu pabrik mainan anak-anak gitu ya, harus fokus gitu, nggak boleh ada kesalahan. Dia bekerja sampai rumah, dia sudah capek dan siklusnya setiap hari selalu seperti itu gitu. Terus dia menangis, terus ada yang curhat. Sebenarnya banyak banget sih curhat-curhat yang belum mendapatkan jodoh gitu ya. Dan udahlah dia
perempuan buruh yang bekerja untuk keluarga, terus minim waktu untuk sosialisasi ya, mencari pacar, tapi masih di stigma oleh keluarganya sendiri, oleh masyarakatnya karena dia belum menikah. Ada juga perempuan kepala keluarga yang anaknya sudah SMP, sudah SMA, tetapi dia menjadi buruh di situ. Dan ya setelah dia merawat suaminya yang sakit keras lama gitu ya, dan kemudian meninggal suaminya. Jadi banyak cerita, dan aku seneng bahwa di forum itu mereka finally punya kesempatan untuk menyambung rasa gitu, yang mungkin kan mereka nggak pernah ya punya kesempatan untuk didengarkan. Yang paling penting tuh kan sebetulnya untuk didengarkan itu loh, gitu. Dan di situ ya aku bilang bahwa sebetulnya hak teman-teman itu banyak gitu. Hak untuk nggak mendapatkan kekerasan gitu. Bagaimana negara sebetulnya harus menyediakan banyak fasilitas untuk perempuan buruh agar tidak mengalami diskriminasi, agar beban-beban yang sudah berat itu tidak lebih berat lagi, misalnya gitu. Kamu melihat tempat-tempat kerja seperti pabrik dan sebagainya di mana banyak perempuan yang tentu saja mungkin juga punya anak kecil kan, Mbak? Banget. Mereka sudah punya kesadaran untuk memberikan fasilitas bagi perempuan-perempuan yang punya anak gitu gak sih, Mbak? Ada. Misalnya apa sih, kayak apa istilahnya kalau di kampus? Ruang laktasi. Ruang laktasi, terus kemudian atau ada playground untuk anaknya yang penitipan anaknya gitu. Ada juga atau bahkan baru tempat curhat kumpul aja belum tentu ada gitu kayak. Aku rasa itu kalau fasilitas yang udah advance gitu tuh tempat-tempat kerja para elit lah, Bet, di Jaksel yang startup gitu. Kalau sampai ada playground. Kalau di pabrik belum memang. Ya tentu. Walaupun sekarang mereka udah ada istilahnya DEI kayak. Daycare. Oh ya, aku jadi keinget kalau playground itu daycare. Bukan daycare, Bet. Kalau yang kamu maksud adalah? Yang saya maksud itu ada namanya DEI, itu disability. Beda. Disability, Equality and Inclusion. Jadi ada itu. Jadi pabrik itu punya tanggung jawab untuk memperhatikan aspek-aspek itu. Gitu. Tapi belum sampai ke level ada daycare, ada ruang laktasi untuk perempuan. Iya, bagaimanapun jumlah pegawainya 8.000 orang. Separohnya perempuan. 4.000 orang. Itu berapa anggarannya kalau ada fasilitas itu, tinggi juga. Ya, aku tuh jujur aku punya keluarga, Mbak, yang kemudian yang bekerja juga di pabrik tekstil gitu. Terus anaknya kecil dan ditinggal di tengah malam gitu. Memang berat sekali sih. Dan ada tren juga mereka nggak bisa memberi ASI. Nah itu loh. Gitu. Padahal dengan dia tidak memberi ASI itu jadi lebih mahal. Harus beli susu formula. Iya, betul. Belum kemudian resiko jadi yang lain kan. Gajinya kan akan ke situ lagi. Mahal lagi susu formula, Mbak. Iya, betul. Jadi ada tren itu. Bahkan ada penelitiannya ya. Aku ada satu teman dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ya, pernah meneliti di sebuah daerah gitu. Memang ada tren yang tidak memberikan ASI itu justru bukan, kalau selama ini kan stigmanya tuh perempuan pekerja yang elit gitu ya, yang mereka punya uang buat beli sufor seolah-olah. Bukan itu. Jadi ternyata semakin perempuan teredukasi dan pendidikannya lebih tinggi, itu semakin punya kesadaran untuk menyusui anaknya gitu. Nah, trennya itu justru di tadi ya, perempuan-perempuan yang harus menjadi buruh gitu. Yang terpaksa tidak bisa menyusui secara langsung. Betul. Karena mereka harus bekerja gitu. Betul, ya, betul. Dan biayanya mahal banget. Artinya gaji berapa persen dari gajinya aja udah habis. Tapi untuk juga nggak ada yang formula. Benar, nggak ada yang salah di sini. Karena taruhannya udah perut nih. Betul. Kalau dia nggak bekerja juga nggak bisa fungsional keluarganya. Bisa jadi ada orang tua yang sakit juga, yang harus dikasih obat, dikasih makan gitu-gitu. Tapi kemarin kamu kesana tuh karena diundang oleh pabriknya atau karena keren banget, Mbak. Iya, aku juga wah menarik nih gitu. Ada satu pabrik yang kemudian punya kesadaran di International Women Day memberi seminar untuk. Dan aku ketemu sama ketua bidang SDM-nya, itu
itu masih muda dan Perempuan juga. umur 27 tahun. Jadi anak yang punya gitu. Dan kayaknya dia memang lulusan luar negeri biasa gitu kan, Singapura gitu-gitu kan. Terus punya perspektifnya tuh sangat baik terhadap kesetaraan gender gitu. Oke. Terakhir nih Mbak, pertanyaan terakhirku sih. Ini kan kita mau punya presiden baru, punya pemimpin baru. Bentar harus. Pasti baru gitu kan, karena calonnya nggak ada yang petahana. Yo harus tenang nih gue. Kau merasa punya harapan gak sih Mbak, akan lahir kebijakan-kebijakan yang berperspektif kesetaraan gender gitu, dan kalau pakai bahasamu kan pemenuhan hak gitu. Kau punya harapan itu akan terjadi di era presiden yang baru gak? Gini, jujur ya, itu kan kemarin tuh di Twitter kan udah ada spill calon menteri tuh loh, Bet. Betul. Itu tuh aku udah, Mak, kok kayak gini gitu. Kalau kamu lihat itu semuanya tuh wajah laki-laki, perempuannya tuh hanya ada 2, nggak ada 3, 2 gitu. Terus aku membaca Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA itu akan diubah judulnya menjadi Kementerian Kesejahteraan Perempuan dan Anak dan Sosial. Apa problemnya? Dia melihat perempuan ini hanya sebagai manusia yang harus dikasih bansos. Karena menyatukan Kemensos dan PPPA. Padahal kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita melihat isu perempuan itu nggak semua solusinya itu adalah bantuan seperti PKH dalam artian ya program keluarga harapan atau uang atau bansos gitu loh. Nggak semua solusinya itu materi. Karena ada yang solusinya pengetahuan itu bisa menjadi kesadaran itu bisa jadi perubahan perilaku, dan perubahan perilaku itu bisa menjadi perubahan sistem atau perubahan tradisi gitu. Jadi kayak apa nih gitu, kok perspektif lembaga negara nih berarti dia melihat perempuan dan anak ini kasihan gitu loh, Bet. Bukan sebagai manusia yang berdaya, yang kalau misalnya lo membuat dia berdaya, dia itu subjek pembangunan yang sangat berharga, bukan beban. Tapi kalau kamu menyatukan itu gitu ke Kementerian Sosial gitu, kesejahteraan lagi gitu kan, dan sosial gitu, seolah-olah itu selesai gitu hanya dengan dikasih beras, hanya dengan dikasih BLT. Itu kalau jadi tuh sedih banget sih kalau perspektifnya kayak gitu. Kemunduran ya menurutnya? Banget lah, banget. Itu kan dulu kita punya Kementerian PPPA itu kan di era Presiden Gus Dur. Betul. Dan itu yang mengubah namanya adalah Gus Dur itu dikasih tahu sama Dokter Hajah Sinta Nuria Wahid ya, karena beliau tahu gitu sebagai perempuan gitu ya, jadi yang paling penting itu adalah untuk pemberdayaan gitu. Kalau anak itu dilindungi gitu. Dari yang sebelumnya di era Orde Baru kemudian sama dia diubah jadi betul, terutama yang ini sih, Bet, yang aku agak serem itu ada isu lingkungan sih. Kayak ngelihat wajah-wajah bapak-bapak yang banyak banget itu yang kok kayaknya yang isu perempuan dan anak ini akan semakin tersingkirkan ya gitu ketika kita ngebahasnya infrastruktur, investasi, segala macem gitu. Sudahlah perempuannya dikit dari sisi posturnya, lalu kemudian di sisi kementerian soal perempuan dimundurkan, ditambah kamu melihat dari sisi lingkungan juga tidak terlalu. Ya, aku paling deg-degan lingkungan sih, karena kalau kita bicara nasib masa depan perempuan dan anak, lingkungan banget gitu. Aku aja gara-gara inilah sesederhana problem sampah di Jogja yang membuat warga lokal kemudian bakar-bakar sampah tiap hari di rumah masing-masing. Untuk kasusnya ada salah satu videografer kami, Mbak. Anaknya kena. Iya, aku jadi nggak berani ngajak anakku ke teras rumah aja, nggak berani karena semua orang bakar-bakar gitu loh. Sesederhana itu loh, Bet. Apalagi kalau kita bicara deforestasi, bicara reklamasi gitu. Dengan perubahan iklim yang kayak gini, kualitas udara, orang-orang Jakarta udah pada yang punya uang
ke luar negeri, ke Bali, ke Jogja. Yang nggak punya uang gimana? Yang kita Jadi ini isu yang- kelas banget. Lagi-lagi yang di bawah yang saling berantem. Ketika orang buang sampah di mana-mana di sudut-sudut kota dengan sembarangan, yang berantem itu adalah warga kelompok miskin. Karena mereka ada yang pekerjaannya membawa sampah ke tempat penampungan akhir, kemudian mereka berjualan di pinggir-pinggir jalan itu gitu. Padahal jumlah sampah yang paling tinggi di Yogyakarta tuh sampah apa? rumah tangga ya. Sampah korporasi. Oh, sampah korporasi. Anak hotel, piknik-piknik, mall-mall, Apartemen yes. gitu ya. Itu paling banyak ya, Mbak ya? Yang banyak. Akhirnya kemudian yang masyarakat biasa yang nggak tinggal Yes. dan tidak menikmati hasil dia hanya menerima residunya aja ya. Dan yang dapat mereka tetap dapat tempat di TPA-nya tetap aja yang korporasi. Dan kalau dari situ berarti kayaknya ya era yang baru besok tidak memberikan harapan yang cukup cerah bagi Tapi ya kita pemberdayaan gimana perempuan. ya, maksudnya ini udah kondisinya tuh udah di depan mata banget gitu, Pet. Kayak right or wrong, this is my country gitu loh prinsipnya kan. Oh, jadi kayak gitu. Kayak yang sedih apa? Ini kayak yang ya ini negara kita gitu yang dengan sedih harus tetap kita cintai gitu. Dengan kondisi yang sesedih apapun, kamu harus tetap menjadi manusia Indonesia yang berpartisipasi di pembangunan manusia gitu loh. Tapi terakhir Mbak, kalau kemudian kamu diundang nih sama presiden dan wakil presiden kita yang baru itu. Terus kamu diminta, Mbak Kalis, apa yang harus kita selesaikan segera dari isu perempuan? Apa yang ingin kamu sampaikan? Eksekutif briefnya yang kamu kasihkan ke dia apa, Mbak? Isu lingkungan sih, Kak. Karena itu akan ngefeknya besar sekali. Duduk bareng-bareng, kita sadari ada keadilan iklim yang harus kita penuhi kepada masyarakat gitu ya. Karena kalau isu perubahan iklim ini tidak diselesaikan, ini akan butuh biaya yang besar untuk isu ekonomi, isu sosial dan lain-lainnya gitu. Laut kita udah berubah gitu loh. Hutan kita udah berubah. Kita berharap apa gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Kalis. Kita lanjutkan obrolan lain soal keadilan iklim kayaknya di topik yang lainnya nanti. Thank you Mbak Kalis. Makasih, Bet.